Warga menaruh tumpukan ban bekas di lokasi kecelakaan bus maut yang menewaskan 13 orang di Bantul, Yogyakarta. Pemasangan ban bekas bertujuan untuk mengurangi kerusakan kendaraan dan meminimalisir korban jika kembali terjadi kecelakaan. Usai kecelakaan maut bus wisata yang menewaskan 13 orang di Bukit Pego Imiguri, Bantul, Yogyakarta, warga bersama komunitas masyarakat membersihkan puing bekas kecelakaan dan menyingkirkan batu-batu yang menghalangi saluran air di sekitar lokasi. Secara swadaya, warga meletakkan ban bekas di sekitar tebing yang sering menjadi titik kecelakaan. Peletakan ban dilakukan agar dampak kerusakan bisa diredam jika kembali terjadi kecelakaan, sehingga korban bisa diminimalisasi. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, stakeholder yang bertanggung jawab atas kewenangan jalan maupun prasarana jalan dan keselamatan jalan. Kita nanti akan mengkaji ulang apakah yang harus dilakukan ke depan guna mencegah terjadinya laka lantas lagi di jalur ini. Sementara salah seorang warga yang menjadi saksi mata kecelakaan maut mengatakan, bus sudah mulai oleng sebelum sampai di lokasi kecelakaan. Bus terpaksa mengambil jalur kanan hingga menabrak tebing karena sisi kiri jalan adalah jurang sedalam 10 meter. Dari atas tiba-tiba ada suara bunyi ces gitu. Nah, begitu sudah kelihatan mobil bus dari pas Gapura sama Datang Mangunan itu kelihatan bus hijau udah kecepatannya rata-rata lebih dari 80 km per jam. Dan saya udah mengingatkan sopir dengan kode tangan saya. Tapi sopir udah nggak bisa ngapain, dia udah sepaneng menghadap ke depan. Habis lewatin saya, depan itu udah turunan tajam dan membelok ke kiri. Nah di pas belokan itu ada motor, mobil mengurangi kecepatan agak berhenti. Dia panik ngambil kanan, buang kanan. Habis buat kanan, yang bagian tengah ke belakang sudah kena tebing. Posisi melempar. Nah, pas udah melempar, itu penumpang ada yang lempar keluar, habis itu busnya itu nyungsep. Bus pariwisata GA Trans menghantam tebing di sekitar Bukit Pego Imogiri, Bantul, Yogyakarta pada Minggu siang. 13 penumpang meninggal dan 34 penumpang lainnya terluka. Bus membawa 42 karyawan pabrik konveksi asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Polisi mengecek ulang lokasi kecelakaan maut sedan yang menabrak separator busway di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Meski nama pemilik kendaraan sudah dikantongi petugas, identitas kedua korban yang ikut terbakar di dalam mobil hingga kini belum diketahui. Pengecekan ulang oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dilakukan di titik utama kecelakaan maut di Jalan Gunung Sahari Raya, Senen, Jakarta Pusat. Selain mengecek ulang tempat kejadian, polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi yang ada di lokasi saat kejadian. Polisi mengaku telah mengantongi nama pemilik mobil. Namun identitas kedua korban yang tewas terbakar bersama kendaraannya hingga kini belum diketahui karena menunggu hasil otopsi. Kenapa kami cek ulang TKP? Tentu karena ini menarik perhatian publik dan juga langkah menonjol karena memang sampai dengan saat ini identitas dari kedua korban tersebut masih dalam penyelidikan. Kecelakaan tunggal terjadi pada Minggu dini hari lalu saat mobil yang melaju kencang di Jalan Gunung Sahari tiba-tiba menghantam separator busway. Kencangnya benturan membuat mobil mengalami kerusakan parah dan terbakar. Pengemudi dan seorang penumpang yang terjebak di dalam tewas di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, para pembalap MotoGP beserta ratusan kru tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka dijadwalkan menggelar latihan atau test track pramusim di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Sebanyak 509 orang kru dan pembalap yang akan berlaga pada event MotoGP pada Maret 2022 tiba di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat. Para kru dan pembalap MotoGP yang tiba rencananya akan mengetes jalur atau trek di sirkuit Mandalika sesuai dengan jadwal pramusim yang berlangsung pada 11 hingga 13 Februari ini. Salah satu yang menyedot perhatian adalah kehadiran juara dunia 8 kali, Marc Marquez. Hello Lombok, hello Indonesia. Selanjutnya mereka akan melaksanakan travel bubble, kemudian menuju ke penginapan yang telah disediakan.
Agenda untuk pramusim, diantaranya para pembalap akan test track selama 3 hari di Pertamina Mandalika International Street Circuit dari pukul 10 pagi hingga 6 sore. Test track, mereka hanya muter track. Dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore mereka hanya muter. Jadi kita hanya buka, terserah mereka mau melakukan apapun. Dari jam 10 sampai jam 6. Itu selama 3 hari? Selama 3 hari. Berarti setelah itu mereka pulang? Pulang. Para kru dan pembalap nantinya akan melakukan tes PCR sebelum melakukan tes track di sirkuit. Mereka dengan hasil PCR negatif bisa memasuki pedok area sirkuit. Sementara untuk penonton akan dihadiri oleh undangan khusus seperti beberapa partner, sponsor, serta sejumlah kementerian. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. Pelapor Arteria Dahlan terkait penggunaan bahasa Sunda hari ini diperiksa di Polda Metro Jaya. Pihak pelapor menyebut ada pasal yang hilang saat laporannya dilimpahkan dari Polda Jawa Barat ke Polda Metro Jaya. Pihak pelapor politikus PDIP Arteria Dahlan terkait pernyataan yang menyinggung Sunda hari ini memenuhi panggilan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Pihak pelapor menyebut ada pasal yang hilang saat laporan dilimpahkan dari Polda Jabar ke Polda Metro Jaya. Pihak pelapor juga menilai polisi terlalu terburu-buru menyatakan terkait tidak adanya unsur pidana dalam pelaporan. Sebelumnya, polisi menyatakan kasus Arteria Dahlan tidak bisa dipidana karena adanya hak imunitas anggota DPR, MPR, dan DPD. Terhadap saudara Arteria Dahlan dapat disampaikan tidak dapat dipidana. Saya ulangi, tidak dapat dipidanakan sesuai dengan pasal 1 dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Undang-Undang MD3 yang menyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Apa yang disampaikan saudara Arteria Dahlan dalam hal ini adalah dilakukan di dalam rapat kerja resmi. Arteria Dahlan dilaporkan ke polisi atas pernyataannya yang memprotes penggunaan bahasa Sunda dalam rapat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pernyataan ini kemudian mengundang kecaman, terutama dari sejumlah tokoh dan komunitas budaya Sunda. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Dan pemirsa, kini kita ikuti pernyataan terbaru dari Kombes Pol E. Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait kasus Arteria Dahlan. Pelapor daripada saudara Arteria Dahlan ke Polda Metro, bisa saya sampaikan bahwa kedatangan pelapor ke Polda Metro khususnya ke Subdit Cyber Direktorat Pidana Khusus Polda Metro Jaya ini adalah untuk memberikan keterangan tambahan yang belum mereka berikan pada saat mereka membuat laporan di Polda Jawa Barat. Jadi dalam hal ini Polda Metro Jaya mengakomodir ya apa yang mereka inginkan ataupun ingin disampaikan. Tetapi tentu perlu saya sampaikan bahwa Polda Metro Jaya sudah menyampaikan ya terkait dengan hal ini bahwa berdasarkan pendapat ahli dan juga pendapat para penyidik melalui gelar perkara bahwa terkait dengan kasus saudara Arteria Dahlan ini tidak memenuhi unsur perbuatan yang menyebarkan informasi yang bermuatan ujaran kebencian berdasarkan atau sara yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian juga sudah kami sampaikan juga terkait dengan saudara Arteria Dahlan selaku anggota DPR RI yang bersangkutan mempunyai hak imunitas yang tidak dapat dipidana pada saat mengungkapkan pendapatnya pada saat rapat resmi sebagaimana yang berlangsung.
kedatangan